Ya, oke. Kembali lagi di Chamber Podcast. Kali ini kita bareng teman cerita yang untuk beberapa momen ketika aku scroll Instagram ya, ketemulah Reels Reels. dari kakak ini sehingga aku mikir, apa ini bidut-bidutnya Medan? Saat ini kita lagi bersama dengan Shina, halo, aku Shina. Shina. Balik, kenapa aku bilang ini bidut-bidutnya Medan? Karena mungkin bagi teman-teman yang tahu, bidut-bidut itu bareng Pet Society nge-lead DJ di beberapa event, di beberapa party. Nah, aku ngelihat kakak ini juga mempunyai kesamaan dengan bidut-bidut. Jadi kakak ini, Kak Shina ini nge-lead DJ bersama nge-lead DJ dan karaoke sebenarnya ya, bersama pengendali sedihmu ya, Benar. dan juga teman-teman dari Gotham Class. Gotham Room ya. Gotham Room. Jadi kita akan bahas dan kulik lebih dalam terkait gimana sih kehidupan pengendali sedihmu tadi yang ada kakak pidut-kedutnya Medan tadi, Boleh. terkhusus profesi sebagai lead DJ dan lead karaoke, karena kan lagi tren ya kak ya. Iya, benar. Itu benar lagi tren sih. Untuk membuka ini, apakah nge-lead DJ dan nge-lead karaoke itu satu hal yang sama atau berbeda nih? Beda sih. Oke. Bedanya itu kalau dari segi segi kayak aku lebih aktif kemana atau kayak lebih sering ngomong atau gimana itu lebih berat di mandu karaoke sih. Mandu karaoke berarti nge-lead karaoke tadi ya. Berarti untuk si pengendali sedihmu tadi sebenarnya itu kolektif yang aktif nge-lead karaoke, mandu karaoke. Berarti bukan DJ nih. Nah, kalau boleh tahu si pengendali sedihmu ini udah berapa lama? Oh, kita tuh baru aja sebenarnya. Baru? Dan itu tuh nggak disengaja. Apakah karena tren? Makanya kayaknya Awalnya asik karena sih buat demand. banyak permintaan. Ada yang ada di satu kolektif yang dia tuh pengen ngadain acara lah ini kan. Terus kayak dia tuh pengen ada yang mandu karaoke kayak sebagai kayak pemanasan gitu lah mungkin ya sebelum orang DJ main By gitu kan. accident, by demand tadi udahlah kita buat juga. Iya. Jadi aku langsung kayak, kamu mau nggak ngelit karaoke? Oke. Mulai dia tuh dari situ langsung terbentuk pengendali sedih. Berarti tanpa ada persiapan yang gimana juga? Tanpa siapa yang gimana juga. Kan kalau untuk beberapa profesi yang lain kan mungkin wajib ini atau mungkin ada training ini. Iya. Nah, untuk profesi, kita bilang profesi lah ya, profesi sebagai lead karaoke ini kan ada nggak persiapannya gitu? Atau yang penting asik aja? Yang pertama yang penting aktif aja. Oke. Yang kedua mungkin kita kayak cuma melihat set list biasa aja kan. Ya siap ini, setelah ini lagu apa yang bakal mainin, setelah ini harus ngapain. Tapi setelahnya muncul pertanyaan kan, role lead karaoke tadi dalam ini satu party atau satu event itu terkhusus memandu karaoke aja kah atau ada kewajiban lain kayak wajib nih buat partinya fun, energik, atau buat vibe-nya asik lah gitu? Oh itu memang harus dong, karena tugas kami itu target kami itu biar orang-orang yang ada di satu acara itu biar kayak udah ngerasa fun duluan, udah bisa nyambung langsung nanti ke acara selanjutnya. Jadi nggak terlalu kaku. Ini kayak itu istilahnya kayak pemanasan gitu. Oh berarti ini ada pembukaan untuk event selanjutnya apa acara selanjutnya? Biasanya kami itu jadi sebagai pembukaan gitu. Untuk apa itu kalau untuk kayak event selanjutnya. Misalkan nih di acara ini tuh dia biasanya tuh karaoke kami gitu kan, kayak mandu karaoke itu bisa ditaruh di paling awal. Oke. Itu biar si DJ-nya dan orang-orang lainnya itu biar prepare gitu. Mungkin juga sambil nunggu yang mau dateng.
Sederhananya balik ke kata-kata sebelumnya, pemanasan Iya. sebelum masuk main event biar Iya. enggak ngengkolnya nggak lama kali ya. Iya, bener. Biar langsung panas pas main event. Iya. Oke. Biar langsung heboh lah gitu istilah. Emang ada kendala gitu dalam pikiran lu kan, ya aku mau datang ke event ini mau fun segala macam, ya pasti semaksimal mungkin aku mau senang-senang gitu. Tapi kan dari narasi sebelumnya pasti ada kendala, beberapa orang kayak mungkin malu-malu, nggak mau semangat. Jadi kayak butuh nih, ayo udah nyanyi aja gitu. Apa sudah seperti itu? Iya, memang seperti itu. Padahal dia datang ke acara yang senang-senang. Karena dia malu kah? Atau karena suasananya itu belum terbentuk kah? Dan itulah hadir si lead karaoke-nya? Sebenarnya karena suasananya belum terbentuk. Jadi tugas kami itu sebenarnya tuh kayak lebih ke membentuk suasana biar main event yang mau ditampilin, kayak guestnya lah kita bilangnya. Guestnya itu waktu tampil tuh memang udah semeledak itu. Jadi nggak ada lagi malu-malu, ya Iya. udah have fun aja sama Have fun orang-orang random pun dapat Nggak kenalan apa-apa, baru iya. segala macam, gak usah malu juga ya. Oke. Nah, terlepas akhirnya memang party people-nya butuh orang yang ngelit, tapi kalau dari Mbak Sena memandang dari sudut pandang si lead DJ tadi, apa lead karaoke-nya tadi, ampuh nggak sih untuk nge-vibing dengan pemanasan di awal itu? Dari kayak hampir dari semua event yang kami isi gitu kan, itu tuh ampuh, kayak syukurnya itu ampuh gitu. Karena pilihan setlist, tahu juga kemampuan Kak Sena untuk memandu suasana tadi. Itu berdampingan sih, Sepaket. Oke. Nah kalau bisa jadi setlist nggak oke, kita koar-koar atau kita, iya, itu tetap jalan. ya juga sih memang. Jadi dua hal ini menjadi kunci utama membuat vibe yang asik ya. Oke. Tapi setelahnya, berarti fungsi dari lead DJ tadi bukan hanya buat untuk nge-vibe sebenarnya. Tapi kalau aku sempat terlintas, ini malah membentuk kepercayaan diri secara masif. Kumpulan orang tuh kayak kepercayaan dirinya itu dibangkitkan. Itu setuju nggak? Itu aku setuju. Tapi kan itu sulit ya. Semua orang punya tingkat kepercayaan diri. Benar. Batas biar dia percaya diri kan beda-beda tuh. Iya. Berarti kan butuh beberapa momen yang panjang, atau ada nih tolak ukurnya. Oh nih kalau di setlist ini pasti dia cepat naiknya. Oh ini kita kasih slow dulu, baru tiba-tiba naik. Ah nih sisanya aman nih. Itu ada nggak pertimbangan sebelum buat setlist? Ada sih. Jadi kayak kita tuh selalu menghindarin untuk buat crowd itu down. Down itu maksudnya kayak tiba-tiba diem. Nah jadi tuh kita mau nggak mau kita harus membangun dari awalnya diem sampai mulai aktif, sampai pecah. Itu kita juga harus menjaga pecahnya itu jangan sampai turun, jangan sampai down. Ada perubahan berarti? Udah ada. Berarti kan Mbak Sena enggak yang cuma asal ngeliat, tapi kayak memperhatikan audiens juga. Iya bener. Di kondisi yang cukup gelap segala macam, pasti kan ini gimana nih, ini vibe-nya udah asik nggak sih? Apa aja tolak ukurnya biar teman-teman juga tahu. Kalau yang Mbak Sena, Biasanya kalau tolak ukur bagi aku kan, biasanya misalkan nih aku lagi ngeliat di depan, cuman aku lihat masih ada yang di belakang tuh masih ada yang duduk atau masih ada yang kayak ya bodo amat, nggak mau singlong sama-sama, nggak mau nge-vibing sama-sama. Nah itu menurut aku kayak ada yang kurang. Jadi mau nggak mau kalau itu terjadi kan, biasanya tuh aku turun stage, biasanya aku samperin, aku coba ngajak ngobrol atau kayak sekedar kita nyanyi sama-sama ya. shock lah itu tiba-tiba kena sodor gitu. Ada nggak momen kayak gitu? Ada yang shock tapi terus mereka kayak ketawa gitu kan. Cuman kan dari situ aku udah bisa ngebangun nih. Oh dia udah seneng, berarti aku At least bonding antara Iya. si lead karaoke dan audiens audiensnya sudah terbentuk ya. Mungkin di setlist berikutnya, pas lagu berikutnya mungkin kayak lebih pede gitu. Dan aku juga tahu oh ini gimana harus nanganinya.
kita sepakati akhirnya lead DJ atau lead karaoke dan kolektifan pemandu karaoke ini sebagai pemantik energi sebelum main event. Tapi ada nggak treatment khusus untuk memantik energi tadi? Kalau di momen yang masih belum oke tadi kan kakak bakal turun, tapi kan pasti ada nggak nih 5 treatment mungkin, atau kalau ini nggak ampuh masuk ke yang ini, kalau ini nggak bisa yang ini, boleh nggak dibocorin ke teman-teman? Biasanya kalau aku nyamperin juga nggak ampuh, aku lebih ke ini sih, lebih ke kayak ajakin temennya ayah gitu. Atau sekedar kayak misalkan aku balik lagi nih, aku udah gituin tapi gak ampuh, aku balik lagi terus aku minta gantiin set list atau di skip ke lagu yang mungkin bisa buat dia yang buat dia lebih kayak aku tahu lagu ini gitu. Perubahan yang seperti itu kan akhirnya bikin satu tim pemandu karaoke-nya tiba-tiba berubah segala macam, walaupun ada pertimbangan kan. Biasanya itu kita sepakati gitu. Jadi kayak misalkan nih kita udah buat lagu ini cuman enggak juga nih, udah 3 lagu crowdnya masih kurang, kan itu kita terpaksa kan gitu, kayak ya berarti kita jumping dari lagu ini ke lagu ini. Nah itu bisa udah dibicarain, jadi udah ada persiapan dari tim pengendali sedihmu lah ya. Udah menskemakan seandainya crowd masih tidak singelong di lagu ketiga, berarti kita harus mengganti loncat ke lagu ke-6. Ke lagu ke-6 yang udah pasti izinkan aku, udah pasti semua nyanyi. Iya udah pasti. Izinkan aku udah pasti dah. Ada aja tuh pasti ngerasa relate sama kondisinya. Oke. Dari semua hal yang udah aku tanya tadi, apakah ngelit karaoke ini wajib seorang wanita? Atau pria juga bisa tapi harus yang kayak gini? Sebenarnya ya teman-teman, ini tuh mau cewek mau cowok nggak apa-apa, cuman mungkin kalau si cowok aja nih, let's say lah semua anggotanya tuh cowok, mungkin mereka masih agak ragu-ragu untuk ngajak audiens ceweknya untuk sing along, untuk vibing sama-sama gitu. Nah itu kenapa harus ada yang ceweknya, jadi kayak enggak biar dapat dua-dua. Tapi ada nggak kolektifan pemandu karaoke yang memang isinya full cowok gitu? Atau mungkin di Jakarta ada nggak sih yang YB lah mungkin ya? Kalau cewek rata-rata cewek kayak Erika Karina. Sebenarnya selalu ada cewek satu kan? Wajib ya? Wajib. Mungkin ini agak sensitif. Apakah ini karena citra cewek yang mungkin lebih seksi dan bisa gampang ngajak crowd untuk lebih vibing? Apakah itu salah satu faktornya? Kalau aku ngelihat dari apa ya teman-teman cowok aku bilang, itu ya. Karena kayak apa ya, istilahnya tuh ini si cewek ini tuh bisa buat nggak cuma audiens cewek doang yang maju gitu, tapi audiens cowok juga pasti bakal maju. Bukan juga karena hal seksisme tadi ya? Bukan. Tapi karena kayak dia playful nih, enak nih untuk vibing gitu, kita asik nih dia ngeliatnya gitu. Siapa sih yang nggak terima ya kalau si cowok pun kalau diajak ceweknya ya mau nggak mau. Iya mau nggak mau. Di lain sisi kalau cewek ngajaknya ya sama-sama cewek, udahlah hepan aja. Nah, dari momen-momen tersebut apakah memang untuk menjadi seorang pemandu karaoke tadi atau ngelit karaoke tadi butuh karisma atau butuh orang yang energik? Lepas nih cowok cewek bisa kan? Ya bisa. Atau dia mesti ada sense of timingnya. Di momen ini aku baru bisa aja nge-vibe gitu. Atau di luar ketiga itu ada nggak hal lain yang Mbak rasa kalau untuk skill personal yang wajib ada sih mau nggak mau? Sebenarnya skill personal yang kami wajib ada itu kami harus aktif, harus kemana-mana, ngerti?
Jadi kayak kita tuh nggak bisa cuma berdiri di satu stage, misalkan aku di kanan terus nyanyi itu. Iya, itu nggak bisa kan. Iya. Jadi mau nggak mau kayak aku harus kesana, aku harus kemari, aku harus loncat. Misalkan ada audiens yang ngedance, aku juga harus bisa ngimbangin, harus bisa ngikutin. Terus kalau ada yang nyanyi juga aku harus bisa kayak apa? Nggak, aku harus jadi ekstrovert sebenarnya. Awalnya aku nggak ekstrovert. Berarti gara-gara menjadi lead karaoke ini, ya itu mau nggak mau merasa perubahan personal mungkin? Iya, kayak ya aku mau nggak mau aku harus bisa mengakrabkan diri dengan audiens. Ya mau nggak mau, semisal kayak Pidut-Kedut sendiri kan ada yang ngajak foto mungkin, atau pasca off stage, pasca turun dari stage mungkin ada yang ngajak foto, atau mungkin bukan kenal ya, merasa akrab. Itu gimana biasanya? Pasti udah ngalamin ya? Udah pernah ngalamin. Kan nggak salah di profile sedari awal nih Pidut-Kedutnya Medan. Pernah ngalamin, cuman kayak ya udah nggak apa-apa, selagi yang nggak berlebihan aja sih. Kan sebagai seorang introvert itu pasti terkejut-kejut. Sebenarnya awal aku manggung gitu kan di Mengendali Sedihmu, aku kaget. Cuman lama-kelamaan aku ngerasa kayak ya kalau selagi masih batas wajar ya pas. Kecuali memang ada tuh yang rese kadang tuh megang-megang, itu aku baru nggak big no sih. Tapi kan saya udah ketemu, kayaknya aku beberapa bulan lalu nggak kayak gini sih. Memang iya. Aku kadang kayak ngerasa kan kayak ya kayak bulan lalu aku di rumah aja. Di rumah mungkin ngopi atau nongkrong, tapi kok sekarang jadi semua orang kenal aku gitu ya. Kok kayak gini hidupku gitu. Sebenarnya itu bukan hal yang jelek sih, itu hal yang bagus. Cuman kadang aku ngerasa shock aja gitu. Di momen kontemplasi itu akhirnya bisa menerima kayaknya. Apa sih akhirnya jawabannya? Nah, aku nerima itu karena teman-temanku tuh pada bilang gini kayak ya mungkin kok dari awal yang udah ditakdirin jadi kayak gini kali. Tapi kan itu perubahan yang gratis dari introvert menjadi extrovert. Dan aku akhirnya ada kayak iya ada tesnya lah gitu sih. Berapa ya, mungkin 2-3 kali aku perform baru aku ngerasa nyaman, bener-bener nyaman. Freak gak sih awal-awal perform? Freak Kayak pasti, karena kan poinnya tadi energik ya. Iya. Terus di awal kan mesti gimana? Iya memang aku ngapain ya? Gitu. Nah. Terus apa gitu? Memang iya. Awalnya aku ngerasa kayak terus aku kayak mana nih? Ngapain? Nggak patah arah itu yang di pas yang kedua. Kan sadarnya, realize-nya di ketiga tuh. Yang kedua, aduh udahlah kayak enggak sih. Karena aku selalu di ini temanku. Oh, ada support system pasti menguatkan. Biasanya kalau aku udah agak ngerasa capek atau ngerasa down, aku tuh selalu bilang capek kali lah. Karena aku manggil diri aku tuh adek, cuma yang lain. Terus kayak dikit lagi deh, apa? Bentar lagi kita siap. Bisa nanti aku bantu dari belakang. Dan di titik ini apakah akhirnya sudah bersyukur ini pengalaman yang akhirnya mengubah hidupku? Iya, aku bersyukur banget aku udah di titiknya sekarang ini, karena kayak dari titik yang ini aku jadi banyak ketemu orang baru mungkin kan. Terus juga aku ditawarin banyak hal baru. Contohnya kayak ini. Waduh, ini pengalaman pertama? Iya, ini pengalaman pertama. Tapi nggak nampak ya teman-teman ya? Nggak nampak secara komunikasi sedari awal dan pas sebelum on cam. Kayaknya komunikasi Kak Sena ini flow aja, bukan yang kaku. Jadi cukup terkejut ketika akhirnya Kak Sena bilang kakak seorang yang introvert gitu sebenarnya ya. Memang momen ini gitu yang mengubah segalanya, atau mungkin secara kepribadian memang Kak Sena orang yang ramah? Atau dua hal itu nggak bisa dipisahkan? Jadi dua hal itu memang nggak bisa dipisahkan sih. Sebenarnya aku bukan yang ramah. Gimana ya, maksudnya kalau aku kenal sama orangnya aku pasti sapa gitu kan. Cuman aku bukan tipe yang mau untuk ngomong lama-lama gitu. Tapi kan ada memang beberapa orang yang memang walaupun dia introvert, ketika dia nyaman bercerita dengan orang yang udah dikenal itu kan bisa panjang tuh. Di lain sisi, orang extrovert belum tentu juga bisa membuat orang lain nyaman cerita sama dia. Nah, sejauh sebelum on cam, aku ngerasa
nyaman, terlepas mungkin ada feedback. Karena mungkin dalam berapa kali menjalani podcast ini memang ada kendala. Di titik seandainya teman ceritanya meresponnya kayak kurang gitu kan nggak enak tuh ya. Akhirnya kan kita mencari. Nah ini yang nggak aku alamin bareng Kak Sena sedari sebelum on cam. Makanya aku ngerasa apakah ini perubahan yang dialami setelah nge-lead karaoke selama berapa bulan ini. Tapi kalau Kak Sena bilang tadi kayaknya enggak juga, dua hal yang saling terikat ya. Kembali kita cerita sebelum penutup nih. Sebelum penutup, apakah medsos berpengaruh terhadap profesi lead karaoke nih? Apakah seandainya nggak ada medsos, orang nggak bakal butuh seorang pemandu karaoke? Atau mungkin dengan ada medsos ini eskalasinya lebih cepat, apa katalisnya lebih cepat gitu? Kalau Mbak Sena nanggapinnya gimana Bang? Kalau menurut aku sosmed itu punya pengaruh yang besar sih. Kayak agak jauh-jauh, contohnya kayak let's say ngopi lah, kan belakangan ini coffee shop itu menjamur kan karena memang dari medsos juga kan. Jadi ya sama halnya gitu dengan kayak pemandu karaoke, karena kan trennya dibawa dari Jawa. Teman-teman di Medan lihat, teman-teman melihat ada di Medan segala macam, akhirnya dibuat. Muncul pertanyaan, apakah ini tren yang akan berhenti dalam waktu dekat atau jadi budaya baru? Dan mungkin malah jadi subkultur baru mungkin. Kalau menurut aku ini bakal tetap ada dan mungkin juga bakal makin banyak. Karena party people yang makin banyak. Iya, benar. Karena demand-nya semakin tinggi, high demand. Jadi mungkin makin menjamur lah ya. Dan pengendali sedihmu menjadi salah satu pionir mungkin ya. Boleh nggak dibilang gitu? Atau udah ada sebelumnya? Sebelumnya udah ada, jadi kami nggak bisa bilang pionir. Oke. Sebelumnya udah ada, tapi mungkin untuk aku tetap pengendali sedihmu, Bottom Class menjadi pionir yang mengenalkan aku tentang lead karaoke di Kota Medan. Nah, biar teman-teman tahu nih, kalau aku dan teman-teman pengen lihat Kak Sena nge-lead karaoke dalam waktu dekat, ada nggak event yang bisa kami datangi? Ada. Apa itu? Coba ceritain ke teman-teman. Nah, kami tuh lagi bukan nyusun event sih, sebenarnya kami udah selesai nyusun event dan tanggal jadinya itu di tanggal 13 September. 13 September. Berarti ini di-tag di tanggal 2. Berarti mungkin beberapa minggu depan lah ya? Iya, minggu depan. Di minggu depan. Tempatnya boleh sebut tempat? Boleh. Tempatnya di shoot, jadi buat yang mau lihat gimana sih Gotham ini ngebangun crowd atau kayak kerjanya tuh gimana pengendali sedih ini membangun crowd, boleh datang ke shoot ya teman-teman. Mau jumpa juga dengan Kak Sena, pengen ngerasain kayak mana sih vibe yang dibawa Kak Sena mungkin ya, atau pengen ketemu Satria Mahathir boleh. Jadi di acara tanggal 13 September tuh ada Satria Mahathir. Mantap. Jadi kalau mau tahu info lebih lanjut itu follow di mana? Gotham Class atau follow Kak Sena? Follow di Gotham Class ya teman-teman. Follow di Gotham Class. Dan ternyata selain tentang Gotham Class dan Satria Mahathir, Kak Sena ini di belum tahu ya? Di mana? Monora Fest. Oh iya. Monora Fest juga. Kalau memang teman-teman nggak bisa datang pas tanggal 13 September, masih berkesempatan jumpa sama Kak Sena di Monora Fest. Tapi yang paling dekat adalah main aja ke shoot, jumpain Kak Sena. Itu berapa tiketnya atau apa biayanya mungkin biar teman-teman bisa spare? Mungkin kalau teman-teman mau tahu biayanya kayaknya boleh cek di Gotem aja sih. Langsung ke Gotem aja. Siap. Kalau gitu itu menjadi akhir dari perbincangan kita. Seru untuk tahu tentang kehidupan seorang pemandu karaoke dan terkhusus Kak Sena secara pribadi dengan pengendali sedih.
Itu akhir dari semuanya. Bye bye.